Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna afdalal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemerhati roja rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Rabb semesta alam. Salawat beriring salam tidak lupa kita limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, dan umat beliau sampai hari kemudian. Para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan siang ini kita kembali melanjutkan pembahasan buku Talbis Iblis tulisan Ibnul Jauzi. Kita masih berbicara tentang talbis iblis terhadap para sufi atau orang-orang yang menempuh hidup zuhud, ya, dan mereka juga tidak lepas dari talbis iblis ataupun dari sasaran atau mentarget dari iblis, ya, di dalam memalingkan mereka dan mengeluarkan mereka dari jalan yang lurus. Kita masih membicarakan tentang sikap kaum sufi terhadap harta. Ya, mereka menempatkan, ya, pemilikan harta itu sebagai satu dosa atau penumpukan harta yang dilarang ataupun yang dikecam di dalam syariat. Ya, seperti perkataan Al-Muhasibi, dia mengatakan murid, ya, yang dimaksud dengan murid di sini adalah orang-orang yang menempuh jalan tasawuf, harus melepaskan diri dari segala ikatan dengan harta. Ya, dia di sini memutlakkan, ya, bahwa harta itu adalah tercela. Sementara Al-Quran menjelaskan kepada kita bahwa harta memiliki dua sisi. Bisa menjadi suatu cela, bahkan bisa menjadi suatu yang mulia. Jika hartanya haram atau syubhat, ya mungkin ini masuk dalam kategori harta yang harus kita lepaskan atau harus kita hindari. Ya, jika seorang memiliki harta yang haram atau syubhat, mungkin dia harus meninggalkannya. Tapi ya, jika harta itu adalah harta yang baik di tangan orang yang soleh, maka harta itu bisa menjadi satu kemuliaan. Oleh karena itu, para nabi dan rasul juga tidak mutlak meninggalkan harta. Dan mereka adalah orang-orang yang paling zuhud, orang-orang yang paling bertakwa. Tapi mereka juga, sebahagian dari mereka bahkan memiliki kekayaan yang luar biasa seperti Nabi Sulaiman, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan harta yang banyak. Tidak semua memang nabi dan rasul Allah beri harta, tapi sebagian dari mereka Allah beri harta. Misalnya Nabi Ibrahim alaihi salam yang memiliki ladang dan harta. Nabi Syuaib dan nabi lainnya yang juga memiliki harta. Ya, sebagian nabi dan rasul itu juga memiliki harta. Demikian juga para sahabat yang mulia. Ya, tidak semua fakir, tidak semua miskin. Di sana ada sahabat-sahabat yang kaya, seperti misalnya Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, dan beberapa sahabat-sahabat lainnya, yang mana mereka radhiyallahu anhum memiliki kekayaan. Namun di sisi yang lain ada juga sahabat-sahabat yang fakir,
yang miskin, yang kekurangan, seperti ahlus suffah, ya, yang harus tinggal di beranda masjid karena tidak memiliki tempat tinggal. Ya, sahabat-sahabat lain seperti Abu Hurairah, Abu Dzar, dan lain-lain yang mereka tidak memiliki harta. Nabi tidak menyamaratakan status sosial para sahabat. Semuanya harus kaya raya, enggak. Semuanya harus miskin, enggak juga. Ya, itu rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapa yang dikehendakinya. Makanya ketika orang-orang miskin ya mengadu kepada Nabi perihal orang kaya, mereka tidak hasad, iri, hasud terhadap harta yang dimiliki oleh orang-orang kaya ini. Mereka berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthuri bil ujur." Ya Rasulullah, orang-orang kaya ini telah pergi membawa pahala. Mereka sholat seperti kami sholat. Mereka berpuasa seperti kami berpuasa. Tapi mereka bersedekah, kami tidak bisa melakukannya. Maka beritahukan kepada kami satu amal yang kami dapat menyusul mereka. Maka Nabi mengajari mereka doa yang dibaca sesudah sholat, yaitu Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Maka orang-orang fakir ini pun, orang-orang miskin ini pun mengamalkannya. Mereka ingin menyusul orang-orang kaya tersebut di dalam hal pahala, berlomba-lomba di dalam hal akhirat. Ketika orang-orang kaya ini melihat orang-orang miskin melakukan satu amalan, mereka juga melakukannya, menirunya. Maka orang-orang miskin ini pun kembali mendatangi Nabi dan berkata, "Ya Rasulullah, mereka juga melakukannya. Apa yang harus kami lakukan lagi?" Maka Nabi berkata, "Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha." Itulah dia karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa yang dikehendakinya. Jadi Nabi tidak menyeragamkan sahabat di dalam status sosial. Semuanya harus jadi orang kaya, semuanya harus jadi orang miskin, tapi ada yang kaya, ada yang miskin. Itulah kehidupan. Ya Allah, yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Allah yang melapangkan rezeki dan menyempitkan rezeki, dan kepadanya lah kamu akan dikembalikan. Sa'id ibn al-Musayyib mengatakan, tidak ada baiknya orang yang tidak mencari harta untuk bayar hutang. Ya, salah satu alasan kita mencari harta adalah kita ingin melunasi hutang-hutang kita. Ya, manusia di dalam hidupnya kadang berhutang untuk satu keperluan atau kebutuhannya. Maka dia pun mencari harta. Salah satu niatnya adalah untuk membayar hutang, untuk melunasi hutang. Di sana ada orang yang berhutang tapi dia justru menganggur, tidak bekerja. Lalu bagaimana dia dapat membayar hutangnya? Orang yang berhutang dengan niat ingin mengembalikannya, maka Allah akan membantunya untuk mengembalikannya. Namun orang yang berhutang untuk memusnahkan harta saudaranya, maka Allah akan memusnahkannya. Atlafahullah, kata Nabi SAW. Ya, Allah akan membinasakannya. Maka ketika seorang berhutang, dia akan berusaha untuk mencari harta agar dia dapat melunasi hutang-hutangnya. Demikian juga orang mencari harta itu untuk menjaga kehormatan, sehingga dia tidak perlu meminta-minta kepada manusia, mengemis. Ya, maka kita mencari harta untuk menjaga kehormatan kita. Dan untuk, kata beliau, menyambung tali kekerabatan. Untuk menyambung tali kekerabatan. Ada kalanya kita harus membantu karib kerabat kita yang memang memerlukan, perlu bantuan. Ya, kepada siapa lagi dia akan bercerita, meminta bantuan kecuali kepada ya karib kerabatnya. Maka kita sisihkan sebagian dari mata pencaharian kita itu untuk menyambung tali kekerabatan. Ya, mereka adalah orang-orang yang punya hak. Ya, hak sebagai muslim mungkin, ya, atau hak
ya sebagai tetangga, banyak juga orang-orang yang bertetangga dengan karib kerabatnya, dan juga ya hak sebagai ya kerabat ya. Nah demikian. Nah disitulah makna dari silaturahim, menyambung tali silaturahim. Dan setelah meninggal dunia, dia meninggalkan harta itu sebagai pemberian untuk ahli warisnya. Ya, maka Sayyid Ibnul Musayyib di sini mengatakan tidak ada baiknya orang yang tidak mencari harta. Tidak ada baiknya orang yang tidak mencari harta, alias dia lebih senang menganggur. Ya, menanti rezeki turun dari langit itu tidak mungkin. Maka orang-orang yang menganggur ini pada hakikatnya dia meninggalkan ikhtiar. Ya, dia sebenarnya tidak bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena kita ada tujuan ya mencari harta itu tentunya bukan sekedar kita ingin berfoya-foya dengan harta yang kita dapatkan, bukan untuk mubazir, tapi untuk tujuan-tujuan yang mulia seperti yang kita sebutkan tadi. Ya, untuk bayar hutang, untuk menjaga kehormatan, untuk menyambung tali kekerabatan, dan untuk nafkah diri dan keluarga juga. Dan yang jelas adalah setelah meninggal dunia, ya harta itu akan diserahkan kepada ahli warisnya. Ya, nah demikian. Ibnul Musayyib meninggalkan harta 400 dinar. Ya, disebutkan juga harta peninggalan para sahabat yang mulia. Ya, sebagian sahabat ada meninggalkan harta. Sufyan Ats-Tsauri meninggalkan 200 dinar. Ya, ia berkata, harta pada zaman ini merupakan senjata. Ya, harta di masa kini itu seperti senjata. Seperti amunisi yang bisa kita pakai untuk berperang, untuk mempertahankan diri, ya. Nah, kalau hal itu dikatakan oleh beliau di zamannya Sufyan Ats-Tsauri, beliau berkata harta zaman sekarang ini merupakan senjata, adalah amunisi, bagaimana sekarang? Ya, nggak bisa ditampik kebutuhan kita kepada harta. Kita perlu itu. Cuma kita perlu membatasinya. Dan kita perlu ya mengelolanya dengan baik, terutama di dalam menyalurkannya. Kemana kita salurkan harta itu? Untuk apa kita gunakan harta itu? Seperti yang kita sebutkan tadi. Maka para ulama salaf selalu atau biasa memuji harta dan mengumpulkannya untuk menghadapi hal-hal yang tidak terduga. Ya seperti hari ini ya, mungkin banyak kebutuhan, ya tidak seperti mungkin zaman Nabi. Ya, di zaman Nabi ada yang berani nikah dengan modal kain sarung. Tapi sekarang tentu keadaannya berbeda. Ya, untuk menikah sekarang ini kita perlu biaya, perlu harta, ya sehingga kita bisa melaksanakan keinginan kita, niat baik kita, yaitu berumah tangga misalnya. Maka ya kita dituntut juga untuk mencari harta. Cuma harus diingat di sini, pertama adalah bagaimana cara mencarinya. Yang kedua, bagaimana kita membelanjakannya. Untuk apa kita gunakan harta itu? Kadang-kadang orang lupa ketika Allah mudahkan dia untuk cari harta, dia lalai di dalam mengalokasikan, mengeluarkan harta itu. Ya. Nah, di sana ada orang yang lalai di dalam mencari hartanya. Ya. Tapi dia gunakan harta itu untuk bantu orang. Ya, ini juga nggak selamat. Dua jenis manusia ini tidak selamat dengan hartanya. Ya lebih-lebih lagi dia mencarinya dengan cara yang haram, dia belanjakan untuk perkara yang dilarang. Ini jelas ya adalah orang yang gagal ya diuji dengan hartanya. Ya, nah maka harta itu diperlukan dalam kehidupan ini. Ya, kita mencari harta, ya kita mencari rezeki ya untuk kebutuhan kita di dunia. Ya, para pemerhati roja kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah.
Ya seperti kata Sufyan Ats-Tsauri tadi, harta zaman sekarang ini adalah amunisi, adalah senjata. Ya kalau itu dikatakan beliau dulu, apalagi sekarang ya kita lihat kebutuhan-kebutuhan hidup ya semakin kompleks, semakin banyak. Ada hal-hal yang perlu kita penuhi sebagai kewajiban kita. Ya. Nah, sekarang misalnya kita harus bayar kontrakan kalau ngontrak, harus bayar listrik, harus bayar air, ya belum lagi hal-hal lainnya yang itu yang jelas ya, bukan tidak terduga ini. Ini yang sudah diduga ya, bukan tidak terduga. Ini yang sudah jelas harus kita keluarkan untuk kebutuhan hidup kita, sandang, pangan, dan papan. Ya, belum lagi kebutuhan sekolah untuk anak-anak kita, yang pasti juga perlu biaya. Ya mungkin 1001 hari ini sekolah tanpa biaya, ya, dan apalagi biaya hidup ini makin hari makin meningkat. Ya, itu harta yang kita perlukan. Mustahil kita mengabaikannya lalu kita berpasrah diri dan mengaku bertawakal. Itu tidak benar ya, itu salah. Maka kita juga harus bersungguh-sungguh untuk mencari harta, apalagi hari ini kita dituntut untuk mencari harta yang halal, bukan mencari harta dengan segala macam cara. Itu tentunya tantangannya lebih berat lagi, ujiannya lebih berat lagi, ya. Ya, kita perlu harta itu untuk menopang kehidupan kita, ya. Nah, dan juga untuk menghadapi hal-hal yang tidak terduga. Contohnya sakit, yaitu tidak terduga ya. Ya tidak sama ya biaya kesehatan dahulu ya di zaman Nabi atau di zaman sahabat dengan sekarang. Ya, sangat jauh berbeda. Ya. Sekarang kita perlu beli obat-obatan, perlu bayar dokter, perlu bayar rumah sakit, ya, dan lain-lain sebagainya. Ya, semua itu tentunya dengan biaya ya, bukan tanpa biaya. Ya, satu tempat yang memang nggak bisa kita hindari adalah rumah sakit ketika kita jatuh sakit. Ya, kita diperintahkan untuk menjaga diri kita. Ya, nggak mungkin kita biarkan diri kita sakit sampai mati begitu, tidak berobat. Nabi menyuruh kita berobat. Ya, tadau, ya ibadallah. Berobatlah kamu wahai hamba Allah, tidaklah Allah menurunkan la yanzilullahu da'an illa anzalallahu ma'ahu syifaan. Karena Allah tidaklah menurunkan satu penyakit melainkan Allah turunkan obat bersamanya. Ya, maka kita pun berikhtiar dengan berobat. Kita datang ke rumah sakit, kita datang ke klinik, ya, kita datang ke tempat-tempat pengobatan, ya, yang mana semua itu tentunya dengan biaya. Baik itu ya kita katakan pengobatan yang konvensional, yang biasa, maupun yang kita katakan ya pengobatan nabawi ya juga dengan biaya juga. Ya. Nah, jadi tidak mungkin tanpa biaya. Ya, maka sikap mengabaikan harta sama sekali itu adalah sikap yang salah. Ya, sikap mengabaikan harta sama sekali, ya, itu adalah sikap yang salah. Ya, setan membisiki mereka seperti itu hingga akhirnya mereka jatuh dalam kehinaan. Ya, akhirnya orang-orang seperti ini hidupnya ya dari hutang, gali lubang, tutup lubang. Pinjam ke sini, lalu pinjam ke tempat yang lain untuk menutupi hutang yang lalu. Lalu dia buka hutang yang baru. Ya seperti itu terus sampai mati. Ya dia tidak bisa lepas dari hutangnya. Tentunya ini hina dan berbahaya juga. Karena hutang salah satu ganjalan pada hari kiamat yang menahan seseorang itu dari surga. Hutang. Ya, nah karena kekurangan orang terpaksa berhutang. Ya, atau yang juga tidak kalah hinanya adalah dia mengemis ke sana kemari meminta-minta. Ya. Nah, orang yang kerjanya meminta-minta nanti dibangkitkan pada hari kiamat, yaitu pada pengemis pada hari kiamat nanti akan dibangkitkan dalam kondisi wajahnya tidak memiliki sekerat daging pun. Ini adalah suatu kondisi yang buruk ya, yang rendah, yang hina pada hari kiamat nanti.
Ya, maka kita tidak bisa mengabaikan hal itu. Ya, banyak sekali perkara-perkara kita perlukan dari harta itu. Di antaranya adalah untuk menghadapi hal yang tidak terduga tadi, ya. Misalnya biaya kesehatan. Atau dan membantu orang-orang fakir. Ya, hidup ini tolong-menolong, ta'awun, al-birri wa taqwa. Hari ini kita menolong orang, besok kita ditolong orang, begitulah dia. Harus ada di dalam harta kita budget ya. Harta sebagian harta tertentu yang kita alokasikan untuk membantu orang. Apa yang kita bisa bantu? Terutama tadi ya karib kerabat. Yang mana kalau mereka perlu bantuan, pintu siapa yang mereka ketuk kecuali pintu karib kerabat mereka. Ya. Nah, memohon bantuan. Kadang-kadang yang agak dilematis juga adalah karib kerabat minta hutang. Kita tahulah bagaimana ceritanya kalau karib kerabat minta hutangan. Kadang-kadang mereka lupa bayarnya karena hutangnya sama keluarga, sama karib kerabat. Ya, nah, diminta segan atau susah, nggak diminta itu bisa bahaya bagi dia ya, karena itu hutangnya akan nggak akan gugur ya sampai hari kiamat. Kita harus memberitahukannya dari satu sisi dia adalah kerabat kita. Maka kadang-kadang kepada karib kerabat ini ya kita memberikan bantuan saja, bukan hutangan, kan begitu. Nah, jadi harus ada ya alokasi dana ya, budget yang memang kita sisihkan, kita tabung ya untuk membantu orang-orang yang perlu bantuan. Yang kadang-kadang datang tidak terduga dia, ya. Nah, meski sebagian dari mereka memilih menjauhi harta supaya dapat fokus beribadah, para salaf dahulu, sebahagian dari mereka memilih menjauhi harta supaya dapat fokus beribadah atau untuk mencapai cita-cita ukhrawinya. Makanya kita sebutkan Nabi tidak menyeragamkan status sosial sahabat. Ya, karena di sana ada juga ya orang harus miskin semua, nggak boleh ada yang kaya, ya nggak juga. Atau kaya semua, nggak boleh ada yang miskin, nggak juga. Di zaman Nabi kemiskinan juga bukan masalah juga. Yang harus dihindari itu kefakiran ya. Ini yang harus kita hindari, yang kita berlindung kepada Allah ya agar terhindar dari kefakiran. Tapi kemiskinan itu bukan masalah. Banyak sahabat-sahabat yang miskin, tapi mereka tidak melarat. Ya tidak harus minta-minta mengemis ke sana kemari untuk menutupi kebutuhan hidup mereka. Tapi mereka sebagian dari salaf itu memilih ya untuk menjauhi harta dan fokus beribadah. Contohnya di kalangan sahabat adalah Abu Dzar Al-Ghifari. Ya, yang memilih untuk menyingkir ya dari hiruk pikuk kekuasaan dan dari harta dunia. Ya, beliau mengasingkan diri, menjauhi itu semua. Itu pilihan ya, dan tidak ada salahnya dengan sikap seperti itu ya. Tapi beliau tentunya tidak fakir hingga menghinakan diri sendiri, tidak ya. Tetap harta itu perlu kita miliki di dunia. Nah demikian ya. Nah sehingga mereka merasa cukup dengan rezeki yang tidak seberapa. Artinya ini hidup miskin, yaitu rezeki tidak seberapa, pas-pas makan, cukup-cukupnya saja ya. Ya, sekedar keperluan kita hidup di dunia. Ya, sebagian salaf, sebagian sahabat memilih hidup seperti itu dan nggak ada salahnya juga dengan sikap atau pilihan hidup seperti itu. Ya, nah demikian. Taib. Nah, tentunya ini ya bergantung semua kepada bagaimana kita bisa bersabar menghadapi kemiskinan. Sebagaimana kita bersabar menghadapi ujian sakit, gitu ya. Nah, beliau mengatakan di sini, Ibnul Jauzi mengatakan, ya mengoreksi perkataan Al-Muhasibi, bahwa seorang yang menjalani kehidupan zuhud harus melepaskan diri dari segala ikatan dengan harta. Ya, Ibnul Jauzi mengatakan, seandainya Al-Muhasibi mengatakan mempersedikit harta lebih utama, tentu lebih tepat ya, mungkin bisa dibenarkan gitu. Namun dia menempatkan harta pada tingkatan atau di dalam jajaran dosa. Seolah-olah berdosa kalau jadi orang kaya begitu ya.
ya, hina dan jadi orang kaya, ya, ancaman neraka jadi orang kaya. Tidak, Islam tidak melarang kita jadi orang kaya. Ya, cuma Islam menganjurkan kepada kita agar kita bisa menggunakan kekayaan itu untuk kepentingan akhirat kita. Ya, tidak lupa misalnya kewajiban-kewajiban sebagai orang kaya, yaitu bayar zakat. Karena banyak juga orang-orang kaya yang akhirnya lalai. Ya, dia punya kewajiban zakat, tapi dia tidak mengeluarkan zakatnya. Ya, dia punya harta untuk bantu orang, tapi dia tidak mau bantu orang. Ya, dia tidak mau membantu orang, membantu fakir miskin, membantu karib kerabat. Ya, dan justru harta itu membuat dia bertambah sombong. Nah, ini tentunya harta itu menjadi mudarat dan musibah baginya. Ya, nah kalau seperti itu barulah harta itu berada dalam jajaran dosa. Ya, beda halnya orang-orang yang memanfaatkan hartanya untuk kepentingan akhiratnya. Ya, misalnya untuk dia tidak lupa membayar zakat hartanya, dia bantu orang-orang yang perlu bantuan, dia menyambung silaturahim dengan hartanya, dia damaikan dua orang yang bertikai dengan hartanya. Nah, ini tentunya tidaklah masuk dalam jajaran dosa. Bahkan ini adalah suatu keutamaan, ya, harta yang baik di tangan orang yang soleh, seperti sebagaimana dikatakan oleh Nabi SAW. Ya, nah demikian. Maka tadi Ibnu Jauzi mengoreksi pernyataan Al-Muhasibi, ya, yang menempatkan harta dalam jajaran dosa, ya, yang harus dilepas. Ya, beliau mengatakan, kalaulah dia mengatakan mempersedikit, membatasi harta adalah lebih utama, tentu lebih bisa diterima itu, ya, lebih bisa diterima. Tapi ketika dia menafikan harta itu sama sekali, maka ini bertentangan dengan realita juga. Kenyataan hidup kita perlu harta. Taib. Ya, nah demikian. Nah, tadi kita disebutkan sebagian orang memilih menjauhi harta, fokus beribadah untuk meraih surga. Ya, mereka memilih hidup apa adanya, cukup dengan rezeki yang tidak seberapa, yaitu hidup miskin. Ya, sebagian orang menempuh hidup miskin dan memang memilih untuk jadi miskin, dan tidak ada celah di situ, karena Nabi juga berdoa untuk dijadikan sebagai orang miskin, dihidupkan sebagai orang miskin, dimatikan sebagai orang miskin, dan dikumpulkan bersama orang-orang miskin pada hari kiamat. Seandainya kemiskinan itu celah sama sekali, Nabi tidak berdoa untuk minta miskin. Dan tentunya Nabi tidak mengatakan bahwa orang-orang miskin ini lebih dulu masuk surga daripada orang-orang kaya. Tapi tentunya, ya, harus bersabar. Kemiskinan itu adalah ujian. Siapa saja yang tertimpa kemiskinan lalu dia bersabar, maka dia akan dapat pahala dari kesabarannya. Itulah sebabnya mengapa orang-orang miskin ini masuk surga 500 tahun ya sebelum orang-orang kaya. Ya, yaitu setengah hari, disebutkan di dalam hadis setengah hari, ya, lebih dahulu daripada orang-orang kaya. Hitungannya satu hari di sisi Allah sama dengan 1000 tahun. Kalau setengah hari berarti ya 500 tahun lebih dulu sebelum orang-orang kaya. Mengapa mereka mendapatkan keutamaan itu? Karena kesabaran mereka di dalam menghadapi ujian. Ya, kemiskinan hidup itu adalah ujian. Siapa yang sabar menghadapi ujian tersebut, maka dia akan mendapatkan keutamaan. Didahulukan dia masuk ke dalam surga. Ya, karena harta itu adalah nikmat. Nikmat yang perlu disyukuri. Ya, tidak semua orang diberi nikmat. Ya, seperti orang kaya. Ya, itu kita katakan orang-orang yang mungkin Allah pilih. Ya, untuk satu alasan yang kita nggak tahu. Sebagian orang memang ditakdirkan kaya karena memang kekayaan itu menjadi berkah di tangannya. Maka harta itu menjadi satu nikmat baginya. Nah, di lain pihak ada harta itu Allah berikan kepadanya suatu ujian. Ya, yang justru membuatnya bertambah jauh dari kebenaran, bertambah sombong, dan
berani melawan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menceritakan di dalam Al-Qur'an bahwa para penentang Rasul itu kebanyakan dari orang-orang kaya, mutrafiha. Itu orang-orang yang hidupnya mewah, megah. Ya, itulah yang menjadi ujian bagi mereka ketika harta itu ada di tangan, muncul sikap bongah, sikap sombong, takabur, ya, sehingga tidak segan untuk menolak nasihat, menolak kebenaran, ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Taib. Maka dikatakan ya bahwa orang kaya itu seperti mufti dan mujahid, ya, yang bertempur di medan perang, ya. Sementara orang fakir itu laksana orang yang sedang menyendiri di sudut kamar. Ya, orang fakir itu seperti orang yang sedang menyendiri di sudut kamar. Dia nggak pergi kemana-mana, ya, mungkin tidak ada lelah dan resiko yang dia terima. Nggak seperti orang-orang kaya mungkin, ya, ya, bergelut dengan ujian. Tapi memang ujian kekayaan itu tidak mudah. Ya, Abu Abdurrahman As-Sulami dalam kitab As-Sunnah As-Sufiyah di dalam bab Al-Karahiyah an yukhalifal fakir syai'an, ya, yaitu bab dibencinya, makruhnya seorang fakir mewariskan sesuatu, ya, artinya meninggalkan harta untuk diwariskan. Menurut mereka ini adalah satu hal yang makruh, nggak baik, ya. Ya, ia menyebut hadis ihwal seorang ahlu sufa yang meninggal dunia dan meninggalkan 2 dinar. Lalu Rasulullah bersabda, 2 dinar ini merupakan 2 setrika baginya. Ya, 2 setrika baginya. Tapi hadis ini ya dibicarakan, ya, di dalam sanadnya ada perawi yang tidak diketahui keadaannya. Namun ada hadis-hadis lain yang menguatkannya hingga bisa terangkat ke derajat hadis sahih li ghairihi, ya. Jadi ada hadis seperti itu, ya, bahwa ada seorang ahlu sufa yang meninggal dunia, wafat dan meninggalkan 2 dinar. Lalu Rasulullah mengatakan 2 dinar itu adalah 2 setrika baginya. Nah, ini adalah hujah orang yang tidak memahami kondisi. Sebab orang fakir itu turut menerima sedekah bersama orang-orang fakir lainnya, namun dia malah menyimpan uang sedekah yang didapatkannya. Itulah alasan kenapa Nabi SAW berkata 2 dinar itu merupakan 2 setrika baginya. Ya, 2 setrika baginya. Jadi tidak mutlak, ya, kita meninggalkan warisan kemudian itu adalah celah. Ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa sebahagian sahabat dan para salaf meninggalkan harta warisan juga kepada ahli waris mereka. Seperti Ibnul Musayyib meninggalkan harta 400 dinar. Ya, Sufyan Ats-Tsauri meninggalkan harta 200 dinar. Ya. Nah demikian. Jadi jika seandainya, ya, yang dilarang di sini memang mengumpulkan harta, tentu Nabi tidak bersabda kepada Sa'ad, ya, ketika ia wafat, ya, akan wafat dan ingin mewasiatkan lebih dari 1/3 hartanya kepada seseorang, ya, wasiat, ya. Nabi mengatakan, sungguh kamu meninggalkan ahli warismu dalam kondisi berkecukupan adalah lebih baik bagi kamu daripada kamu meninggalkan mereka dalam kondisi fakir hingga mereka terpaksa meminta-minta kepada orang lain. Ya, nah demikian. Dan juga kalaulah demikian adanya, tidak akan ada seorang pun di antara para sahabat yang mewariskan harta sedikit pun. Namun kenyataannya tidak seperti itu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Sebagian sahabat juga mewariskan harta. Umar bin Khattab mengatakan, Rasulullah mendorong kami agar bersedekah. Lalu aku datang dengan membawa separuh harta milikku. Rasulullah bertanya, apa yang engkau sisakan untuk keluargamu? Ya, maka
Jawab Umar adalah sebesar yang aku sedekahkan itu. Dan Nabi tidak mengingkarinya. Ya, nah demikian. Ibnu Jarir At-Tabari mengatakan hadis ini menunjukkan ya batilnya ucapan kaum sufi tersebut bahwa siapapun tidak diperkenankan, tidak dibolehkan untuk menyimpan harta apalagi diwariskannya. Ya, nah demikian. Atau yang mengatakan bahwa menyimpan harta untuk hari esok itu berarti dia telah berburuk sangka kepada Allah dan tidak bertawakal kepada Allah. Ya, menyimpan harta tidak bertentangan dan tidak menafikan tawakal seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian ya. Wallahu alam bissawab. Baik. Ya, mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan dalam kesempatan siang ini. Mudah-mudahan ya bermanfaat bagi kita semua, dan pada kesempatan berikutnya kita akan lanjutkan masih ya membicarakan tentang kitab Talbis Iblis tulisan Ibnul Jauzi. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.